Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Wahda TV Gorontalo di manapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan di tengah wabah virus Covid-19 ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melalui media ini untuk menambah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri, hati dan keimanan kita untuk menuju Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada pengikut setia beliau hingga akhir nanti. Para pemirsa Wahda TV Gorontalo dimanapun berada, di hari ini alhamdulillah Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kota Gorontalo mengadakan daurah seputar Ramadan live streaming dengan tema meraih kemuliaan Ramadan yang akan membahas ibadah-ibadah baik di persiapan maupun pada saat kita menjalani Ramadan nanti, terkhusus untuk ibadah-ibadah yang kita akan laksanakan di tengah wabah Covid-19 ini. Alhamdulillah telah hadir di studio Wahda TV Gorontalo pemateri kita Al-Ustadz Khalid Walid LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pemirsa Wahda TV Gorontalo, insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan ini dalam dua sesi nanti. Sesi pertama kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri kita sampai dengan pukul 12 nanti, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab di pukul 13 nanti setelah kita istirahat sampai dengan pukul 14. Untuk itu, bagi para pemirsa Wahda TV Gorontalo yang ingin memberikan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar baik di fanpage Wahda TV Gorontalo atau Instagram Wahda TV Gorontalo. Taib, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz untuk memberikan materi. Falyatafaddal maskura wa ma'jura. Ya, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari virus yang sedang mewabah sekarang, Covid-19, dan dari segala macam penyakit, terutama juga dari penyakit-penyakit hati. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah dan penyakit ini dari negeri kita
dan dari negeri kaum muslimin secara umum, dan secara khusus, bahkan lebih khusus lagi dari kota kita tercinta, dari provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sebelum masuknya bulan suci Ramadan, agar kita bisa beribadah dengan tenang, tidak ada sedikit pun rasa khawatir dan takut beribadah, dan bahkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kembali dibukakan untuk kita bisa beribadah di dalamnya. Alhamdulillah, dari segala apa yang terjadi, kita tetap pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jika ada sesuatu yang bersifat seperti musibah, cobaan menimpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Karena tidaklah semua ini terjadi kecuali berdasarkan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim wajib untuk mengimani bahwa ini adalah merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan harus kita terima, dan kita perlu yakini juga bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan insyaallah itu yang terbaik buat kita sekalian. Para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk bersama meskipun hanya dengan live streaming. Kita bisa duduk bersama mengkaji, membahas perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita sekalian biiznillah di bulan suci Ramadan nanti. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 25 Sya'ban, artinya 5 hari lagi, 4 atau 5 hari ke depan kita sudah akan masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya, tidak hanya oleh penduduk bumi, tapi juga ditunggu kedatangannya oleh penduduk langit Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Apalagi dengan kita manusia yang mungkin selama ini sudah terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita menunggu kedatangan bulan suci Ramadan untuk kemudian memperbaiki, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan sebelum Ramadan ini. Maka kita semua akan sepakat, para pemirsa sekalian, bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan dan bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang beriman kepada Allah kecuali dia merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Betapa tidak, bulan suci Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita mendapatkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala membuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kesempatan untuk kita mendapatkan surganya, dan kesempatan untuk kita dituliskan nama kita termasuk di antara urutan nama yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan.
Dalam riwayat yang lain, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi SAW. Beliau memberikan kabar gembira kepada umat ini. Beliau katakan, tuftahu fihi abwabus sama. Di dalam bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, tuftahu fihi abwabul jinan. Allah membukakan di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Subhanallah, pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, para pemirsa sekalian dimanapun anda berada. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, tuftahu fihi abwabur rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan di bulan Ramadan ini pintu-pintu rahmatnya yang begitu luas. Maka tidak heran kalau ada orang yang keluar dari bulan suci Ramadan justru didoakan dengan kecelakaan oleh Nabi SAW ketika dia tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Padahal di dalamnya dibukakan pintu surga, di dalamnya dibukakan pintu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghulliqat abwabun niran, dan di dalamnya juga ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang sangat dirindukan, bulan kesempatan untuk kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya kita bergelimang dengan kesalahan dan dosa. Namanya manusia, di dalam bahasa Arab, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dikatakan sebagai manusia dalam bahasa Arab sebagai insan likathrati nisyanihi, karena banyaknya mereka lalai dan banyaknya mereka lupa. Kita telah terlalu banyak kita lupa 11 bulan yang berlalu ini. Terlalu banyak kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini ada di antara kita yang masih lalai dan lupa dengan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita untuk melindungi diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi subhanallah, kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahmat, zat yang maha pengampun. Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk menghapus, menggugurkan dosa dan kesalahan kita selama 11 bulan yang mungkin banyak kita lakukan kepada Allah, yang jika kita ditanya dan diminta untuk menghitung satu persatu dosa dan kesalahan kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya dosa dan kesalahan kita tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan 1 bulan saja untuk menutupi dan menghapus 11 bulan yang telah berlalu. Maka beruntunglah siapa saja di antara kita yang memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan di dalamnya, dan kerugian yang sangat besar bagi siapa di antara kita yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Waliyadzubillah, apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan masuknya kita di bulan Ramadan, sementara kita mungkin belum bisa mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena virus COVID-19 yang sedang menyebar sekarang. Kita hanya bisa beribadah dan fokus beribadah di rumah kita masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk ujian. Apakah kita bisa menggunakan waktu-waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Karena pasti akan berbeda, para pemirsa sekalian, pasti akan berbeda ketika kita beribadah di masjid Allah bersama dengan kaum muslimin, dan ketika kita beribadah di dalam rumah kita bersama dengan anggota keluarga kita. Pasti ada perbedaan di dalamnya. Pasti suasana hati kita akan berbeda ketika kita bisa membaca Al-Quran bersama dengan kaum muslimin di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa beribadah dengan mereka, ketika kita bisa sholat tarawih dengan mereka misalnya. Ada perasaan berbeda ketika itu kita laksanakan di rumah bersama dengan keluarga kita. Apalagi jika di dalam rumah tersebut tidak ada laki-laki yang bisa menjadi imam dengan bacaan yang fasih, dengan hafalan Al-Quran yang banyak misalnya, maka akan semakin terasa perbedaan tersebut.
Namun, apakah semua itu menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua itu menghalangi kita untuk bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan? Tidak, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jangan jadikan alasan kita berdiam di rumah untuk kemudian kita tidak mendapatkan dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan semua waktu kita atau sebahagian besar dari waktu kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan kemuliaan di sisinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah wabah yang sedang menyebar dan berbagai macam arahan-arahan dari pemerintah kita, bahkan dari majelis ulama kita, untuk berdiam diri di rumah, untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid misalnya, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan meskipun kita tidak bisa memaksimalkan waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah persiapan kita 5 hari ke depan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar begitu kita masuk di bulan suci Ramadan, hati kita betul-betul sudah siap, fisik kita sudah siap, jiwa dan raga kita sudah siap untuk tunduk kepada Allah dan untuk meraih kemuliaan tersebut. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menambah lagi porsi doa kita kepada Allah. Banyak meminta kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang maknanya adalah makna untuk meminta agar Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Minta dengan bahasa Indonesia sekalipun, kita mengangkat tangan di luar dari solat kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan saya kesehatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, perjumpakan kami, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, para pemirsa sekalian? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin apakah 5 hari ke depan ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kita tidak bisa menjamin apakah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hari ke depan untuk berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak. Kita tidak bisa menjamin apakah kita masih diberikan umur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghada." Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak, tapi hati kecil kita sangat menginginkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Apakah semua orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan mendapatkannya? Tidak, para pemirsa sekalian. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Selain berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan, jangan lupa pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan. Jangan hanya sekedar meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk Allah berikan kemudahan kita beramal di bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan.
Maka minta kepada Allah agar Allah perjumpakan dengan bulan Ramadan, dan minta kepada Allah agar Allah mudahkan, berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita yakini bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, hamba-hamba yang banyak melakukan kesalahan. Maka ketika kita yakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian, maka tidaklah kita datang dan masuk ke bulan tersebut kecuali dengan membawa hati yang penuh dengan kesucian pula. Jangan menyambut Ramadan dengan hati yang masih penuh dengan dosa. Maka 5 hari ke depan ini, mari kita sucikan hati kita dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati kita, dan kemudian kita siap berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kesucian. Allah sucikan hati kita dan kita siap berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kesucian tersebut. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa ada orang di bulan Ramadan tidak beribadah dengan sebaik-baik mungkin? Kenapa ada orang di Ramadan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin? Bahkan ada orang yang berpuasa tidak lengkap sebulan. Ada orang yang berpuasa 3 hari saja. Kenapa ada yang seperti ini? Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada orang yang berpuasa tapi masih pacaran misalnya, boncengan sama wanita yang bukan mahram setelah sholat subuh misalnya. Kenapa ada yang seperti ini? Jawabannya, karena kita tidak mensucikan hati kita sebelum kita masuk ke bulan suci tersebut. Masih kotor hati kita ketika kita masuk di bulan suci Ramadan itu, sehingga kotornya hati kita ini yang kemudian menyebabkan kita tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada hakikatnya dia adalah titik-titik hitam yang Allah tempelkan di dalam dada dan di dalam hati kita. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba melakukan satu kesalahan dan satu dosa illa nuqitat fihi nuqtatun sauda, kecuali Allah berikan titik hitam di dalam hatinya. Sampai kemudian ada orang yang sudah sangat hitam pekat hatinya karena dia berbuat dosa dan kesalahan. Kata Nabi SAW, kalau sudah sangat hitam hatinya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan dia tidak akan mengingkari keburukan sebagai keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka bersihkan hati kita, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Bersihkan hati kita, banyak bertaubat kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersegera kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berjalan, beristighfar selalu kepada Allah. Semoga dengan itu Allah sucikan hati kita sehingga kita masuk ke bulan Ramadan, bulan suci, dengan membawa hati yang suci. Yang berikutnya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sudah mulai mengagendakan kegiatan-kegiatan kita nanti di bulan Ramadan, terutama di tengah-tengah wabah yang menyebar. Kita sudah harus mempersiapkan dan membuat daftar dan agenda apa saja amalan yang akan saya lakukan nanti di bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan penting yang harus saya jaga di bulan suci Ramadan, yang dengan itu saya bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita agendakan sejak sekarang, harus kita catat dengan baik, dan kita berjalan di atas apa yang telah kita catat tersebut. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita jaga, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap dengan itu kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala.
Kita berharap dengan itu kita dicatatkan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti setelah Ramadan mungkin ada kesalahan yang terjatuh lagi kita di dalamnya, tapi di Ramadan kita telah dicatatkan sebagai hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap itu semua. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah ibadah yang sangat diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Awal mulanya diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, itu diberikan pilihan. Ada orang yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Ada orang yang tidak mau berpuasa, silahkan membayar fidyah. Diberikan pilihan kepada kaum muslimin. Tapi kemudian akhirnya diberikan kewajiban untuk berpuasa dan tidaklah membayar fidyah kecuali kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang hadir, mampu mendapatkan bulan suci Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dari ayat inilah kemudian puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk kaum muslimin. Maka amalan yang paling wajib yang harus kita jaga adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayo kita cari kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Mari kita raih kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tidak hanya 3 atau 4 hari saja. Tidak hanya 10 hari pertama. Tapi Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh jika kita mampu melaksanakannya. Dan kalau kita tidak mampu karena kita sakit misalnya, maka kita dibolehkan untuk berbuka, tapi dianjurkan, diwajibkan untuk kita menggantinya, agar supaya kita tetap bisa berpuasa sebulan penuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengarkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengampunan dosa dari Allah bagi mereka orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa di bulan suci Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah ketika bulan suci Ramadan itu masuk dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan tenang, tidak khawatir, ataukah ketika bulan Ramadan itu masuk dia dalam keadaan khawatir dan takut ketika ada musibah misalnya, ketika ada bencana misalnya, ketika ada wabah yang sedang menyebar misalnya, itu tidak menghalangi dia dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Sungguh sangat menyedihkan ketika ada sebahagian orang yang memberikan saran kepada pemerintah agar kaum muslimin tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan supaya imun, daya tahan tubuh dan fisik mereka tetap sehat, terhindar dari corona. Ya subhanallah, corona tidak boleh menghalangi kita dari berpuasa, karena itu adalah merupakan kewajiban kita. Dan ini setahun sekali kewajiban kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak membuat kita lemah, itu tidak membuat daya tahan tubuh kita berkurang. Justru itu membuat kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak momen-momen di dalam Islam ini yang mereka lakukan ketika bulan suci Ramadan. Fathu Mekah terjadi di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban. Amalan pertama yang harus kita jaga. Dan pahalanya seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 syarat. Mari kita terapkan 2 syarat ini. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan
karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan maksudnya adalah kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan. Kita imani dengan sebenar-benarnya keimanan bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Bahwa ini adalah merupakan kewajiban kita untuk kita kerjakan. Bahkan ini adalah merupakan rukun dari 5 rukun Islam. Itu adalah keimanan kita kepada Allah, bahwa puasa Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, wahtisaban. Kita tidak kerjakan puasa ini kecuali semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, kita tidak mengharapkan pandangan dari orang lain, kita tidak mengharapkan apapun dari manusia. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan para pemirsa sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Tidak peduli berapa banyak pun dosa kita yang telah berlalu, Allah jamin untuk diampuni dengan berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat, apakah dosa yang dimaksudkan di sini yang akan diampuni oleh Allah, apakah dosa-dosa semua dosa besar maupun kecilnya, ataukah dosa-dosa kecil saja dan dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat? Itu terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian kecil para ulama kita mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan secara umum diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nabi tidak pernah mengikat apakah dosa kecil ataupun dosa besar. Namun sebahagian besar para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita sangat bergembira dengan hadis yang mulia ini. Dosa besar maupun dosa kecil yang diampuni, kita sangat bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, dengan dorongan keimanan dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka kita akan dapati diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jangan berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Karena berapa banyak orang yang menahan rasa lapar dan haus tapi dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min hadzin illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapatkan di sisi Allah kecuali rasa lapar dan hausnya. Rasa dahaganya saja yang dia dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab." Bukan dinamakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga dan haus kita. Karena hanya sekedar menahan lapar dan haus semua orang bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamas siyamu minal lagwi warrafath." Akan tetapi puasa yang sebenarnya selain menahan rasa lapar dan haus adalah bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia. Berapa banyak permainan-permainan yang dimunculkan di bulan Ramadan dan mungkin tidak terlalu populer dan tidak terlalu dikenal di luar bulan suci Ramadan. Dengan alasan hanya untuk menunggu sahur, mereka rela untuk berkumpul, kemudian misalnya bermain kartu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Katakanlah ini sesuatu yang tidak diharamkan, tapi yakin ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yakinlah bahwa ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan Allah datangkan untuk kita hanya sekedar bermain kartu di dalamnya. Tapi bulan Ramadan Allah datangkan untuk kita dimuliakan di dalamnya. Semoga permainan-permainan seperti ini tidak ada lagi di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Apalagi ketika di tahun ini kita dilarang untuk terlalu banyak berkumpul-kumpul di luar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita fokus beribadah kepada Allah. Ayo, kita fokus beribadah kepada Allah. Kita raih kemuliaan di bulan Ramadan. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita.
Tidak ada yang menjamin untuk Ramadan yang berikutnya. Bahkan untuk yang 5 hari ke depan saja kita belum bisa menjamin, apalagi untuk tahun berikutnya. Berpuasa ini adalah satu kewajiban dan amalan yang sangat besar pahalanya untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, hadis qudsi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bini Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya. Langsung Allah bayar tunai pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengira pahala puasa yang kita dapatkan dengan puasa di Ramadan ini kecuali hanya Allah yang menjawabnya, kecuali hanya Allah yang memberikannya. Hanya Allah yang tahu pahala apa yang pantas untuk kita. Kenapa? Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang ini meninggalkan makanan enaknya, makanan lezatnya yang sangat dia inginkan, dia tinggalkan. Minumannya dia tinggalkan, syahwatnya dia tinggalkan. Semua itu min ajli, hanya karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semuanya hanya karena Allah, maka Allah berikan kita pahala yang tiada batas, hanya Allah yang mengetahuinya. Amalan yang kedua, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat wajib kita. Salat wajib di luar bulan Ramadan saja Allah perintahkan untuk senantiasa kita menjaganya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Kita diperintahkan untuk menjaga di luar Ramadan, apalagi ketika bulan suci Ramadan itu masuk. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa di siang hari tapi meninggalkan salat wajib kita. Karena para ulama kita berbeda pendapat, apakah sah puasanya orang yang meninggalkan salat ataukah tidak. Sebahagian para ulama kita mengatakan sah puasanya, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Sebahagian para ulama kita mengatakan tidak sah puasanya karena dia meninggalkan rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Bagaimana mungkin dia akan beranjak kepada rukun Islam yang keempat kalau rukun Islam yang kedua dia tinggalkan? Maka para pemirsa sekalian dimanapun anda berada, jaga sholat wajib kita. Jaga sholat wajib kita, terutama di bulan suci Ramadan. Ini juga adalah amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mendekatkan dirinya dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan perkara-perkara wajib ini. Salat 5 waktu jaga. Mungkin kita memilih untuk mendengarkan arahan pemerintah dan MUI misalnya, bahwasanya kita tidak menghadiri salat berjamaah di masjid untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini misalnya, dan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari penyebaran virus ini. Maka kita salat 5 waktu di rumah, tidak masalah. Salat 5 waktulah di rumah, dan ini juga kami anjurkan. Karena kita mengikuti arahan pemerintah dan arahan para ulama kita, dan juga arahan orang-orang yang memang berilmu di dalamnya, yaitu para petugas kesehatan atau para dokter-dokter, para ahlinya. Mereka menyarankan kita dan memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Jangan terlalu banyak untuk berkumpul di luar, karena virus ini bisa sangat cepat penyebarannya. Maka pada kondisi seperti itu, kita tetap sholat, menjaga waktu sholat,
Begitu masuk waktu sholat kita laksanakan di awal waktu, karena itu adalah waktu yang terbaik untuk kita kerjakan sholat. Jangan pernah menunda, meskipun kita laksanakan di rumah. Suasana hati kita berbeda, jelas suasana hati kita berbeda, tapi usahakanlah tetap kita jaga di awal waktu. Sholat-sholat qobliyah, ba'diyahnya tetap kita jaga, sholat rawatibnya tetap kita jaga, sholat-sholat sunnah kita tetap jaga. Sholat wajib kita kerjakan di awal waktu. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, salatun fi waqtiha, salat di awal waktunya. Salatlah di awal waktu. Begitu kita sudah masuk waktu salat, maka kerjakan, tinggalkan semua aktivitas kita, kerjakan salat. Berdoa kepada Allah dalam salat kita, meskipun kita berada di dalam rumah kita. Dan yakinlah biiznillah, berdasarkan hadis Nabi SAW pula, bahwa jika kita termasuk orang yang selama ini menjaga waktu sholat kita di masjid, kemudian kita terpaksa harus melaksanakannya di rumah karena kekhawatiran dengan penyebaran virus corona ini, maka yakinlah Allah tetap menuliskan pahala sholat berjamaah buat kita di masjid, karena kita adalah orang yang selama ini menjaga itu. Kata Nabi SAW, idza maridul abdu aw safara, jika ada seorang hamba yang sakit atau dia melaksanakan safar, perjalanan yang jauh, kemudian dia terpaksa harus meninggalkan perkara-perkara amalan-amalan yang selama ini dijaga, kata Nabi SAW, kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang pernah dia kerjakan ketika dia sedang tidak safar dan ketika dia sedang sehat-sehat saja. Tetaplah di rumah para pemirsa sekalian, jaga kesehatan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan tetaplah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan datang membisikkan kepada kita, hawa nafsu kita membisikkan kepada kita untuk tidak semangat beribadah, maka ingat kembali, ini adalah kesempatan kita untuk meraih kemuliaan. Tanamkan kembali kepada jiwa kita, ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan motivasi seperti itu akan menguatkan kita. Amalan yang ketiga, jangan lupa untuk sholat tarawih. Kita tidak bisa melaksanakannya di masjid misalnya, maka laksanakanlah di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tarawih ini. Pertama, Nabi SAW kabarkan dalam hadis beliau, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini motivasi besar kita. Siapa yang berdiri di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, siapa yang berdiri di dalam Ramadan, di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih misalnya, sholat qiyam Ramadan, itu sama saja, hanya berbeda namanya saja. Siapa yang berdiri karena keimanan yang mendorong dia dan semata-mata hanya mengharapkan pahala, dia tidak sholat tarawih hanya karena manusia, tidak, dia sholat tarawih karena mengharapkan pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mari kita perhatikan para pemirsa sekalian, hadis tentang puasa tadi yang saya sampaikan, dan hadis tentang sholat tarawih yang barusan saya sampaikan. Hadis tentang puasa, Nabi katakan siapa yang berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kapan kita berpuasa? Di siang hari kita berpuasa. Dan kemudian di malam hari, Nabi katakan siapa yang berdiri di malam hari sholat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Artinya di siang dan di malam hari Allah berikan jaminan pengampunan dosa untuk kita, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Gunakan waktu kita. Kalau kita tidak dapatkan pengampunan Allah di siang hari, maka Allah siapkan pengampunannya di malam hari. Kalau kita tidak dapatkan pengampunannya di malam hari, maka Allah masih siapkan pengampunannya di siang hari, di esok hari. Subhanallah. Maka sungguh sangat merugi orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan di setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan memilih hamba-hambanya yang dituliskan sebagai hamba yang bebas dari api neraka. Apakah kita termasuk orang di dalamnya? Itu semua tergantung dari keseriusan kita.
Manfaatkan malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah, terutama sholat tarawih, bacaan Al-Quran. Dengan itu kita mudah-mudahan kita berharap termasuk orang yang dituliskan sebagai hamba yang telah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasanya adalah itu terjadi di setiap malam, mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir dari bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 malam terakhir, tapi itu di semua malam dari bulan Ramadan. Nabi mengatakan wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di semua malam dari bulan suci Ramadan. Maka pergunakan waktu kita salat tarawih. Kita tidak salat berjamaah di masjid, kita salat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Ada yang bertanya, tapi saya tidak memiliki hafalan Al-Quran, apa yang bisa saya lakukan? Baca apa saja yang kita hafal, misalnya surat-surat pendek, baca. Meskipun terulang dalam setiap rakaat tidak masalah. Meskipun terulang dalam setiap rakaat, kita hanya menghafal satu surat pendek saja. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulangi dari rakaat pertama sampai dengan rakaat ke-8, tidak masalah, dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat kita. Karena yang wajib dan rukun untuk kita baca dalam salat kita adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat setelahnya itu adalah tambahan sunnah saja. Tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah pun salat kita sudah sah. Maka jangan jadikan itu alasan. Kita tidak punya hafalan, saya tidak punya hafalan, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak salat tarawih berjamaah bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, kalaupun kita ingin membaca dengan bacaan yang panjang, maka dibenarkan di dalam solat-solat sunnah seperti ini, dibenarkan imam membaca dari Al-Quran. Dia solat dan dia memegang Al-Quran, kemudian dia baca dari Al-Quran agar supaya bisa panjang solatnya bersama dengan keluarganya. Baca dari Al-Quran jika kita tidak punya hafalan. Yang berikutnya, solat tarawih. Ini sama dengan qiyamul lail, sama dengan solat tahajud, di mana solatnya tidak ada jumlah khusus dari Nabi SAW sebenarnya. Meskipun yang Nabi lakukan adalah 11 rakaat, beliau tidak lebih daripada itu. Tapi Nabi SAW katakan secara umum, hadis Nabi SAW, salatul lail mathna mathna, solat lail 2 rakaat 2 rakaat. Beliau tidak tentukan jumlah maksimalnya, tapi beliau katakan mathna mathna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat. Silahkan, kita mau laksanakan 2, kita mau laksanakan 4, kita mau laksanakan 6, kita mau laksanakan 8, kita mau laksanakan 10 misalnya, kita mau laksanakan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat. Maka jika ada yang mau melaksanakan 20 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan 30 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan lebih daripada itu silahkan. Tapi jika kita mau lebih mengkhususkan, maka Nabi SAW tidak lebih daripada 11 rakaat. Kita laksanakan 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat misalnya, maka alhamdulillah kita sudah dicatatkan sebagai hamba yang melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih di rumah. Sama dengan ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, kita laksanakan, kita berharap pahala dari Allah SWT, kita laksanakan bersama keluarga kita, dan diingatkan kepada keluarga kita untuk tidak berhenti meninggalkan imam, karena siapa yang sholat ikut bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka dituliskan baginya seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Kemudian amalan yang berikutnya para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan dengan diturunkan pertama kalinya Al-Quran di dalamnya. Bacalah Al-Quran. Mari kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Jika ada yang bisa mengkhatamkan sekali, maka itu luar biasa. Jika ada yang bisa mengkhatamkan 2 kali, luar biasa. Jika ada yang bisa mengkhatamkan berkali-kali di bulan suci Ramadan, maka itu adalah sesuatu yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Fabiha wa ni'mat. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bisa sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita bisa berapa kali?
Meskipun di tengah-tengah wabah yang menimpa kita, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mau membaca Al-Quran. Kita berdiam di rumah, buka Al-Quran, daripada kita mengambil handphone kita dengan medsos kita, dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Lebih baik kita ambil Al-Quran. Pahala yang kita dapatkan, satu huruf yang kita baca, Allah berikan pahala 10 kebaikan untuk kita. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Kata Nabi SAW, untuk mempertegas amalan ini, mempertegas kemuliaan membaca Al-Quran ini, Nabi katakan, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi kata Nabi, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kita baru membaca alif lam mim, kita sudah dapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin pahala dengan sebanyak ini? Baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Berlomba-lomba, ayo kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah, yang dengannya kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berikutnya adalah banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di tengah-tengah wabah seperti ini, kami melihat banyak yayasan-yayasan ataupun masjid-masjid, badan takmirul masjid yang membuka kesempatan untuk kita berdonasi, di mana donasi kita, sedekah kita akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak virus corona ini. Mari, bulan Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk juga kita sebarkan dan untuk kita keluarkan sebahagian dari apa yang Allah titipkan untuk kita. Kita sumbangkan, kita donasikan, kita infakkan, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk kita menunjukkan kedermawanan kita, tapi kita tidak tunjukkan kepada manusia, tapi kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedermawanan kita. Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya, mereka sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau bertambah ketika bulan suci Ramadan itu datang. Bertambah kedermawanan beliau, bertambah beliau keluarkan harta beliau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Bukan orang yang kaya yang bisa kita bayangkan kekayaan beliau, tidak. Tapi orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, ketika mereka mau masuk Islam, mereka kabarkan kepada sahabat-sahabat mereka, masuklah kalian kepada Islam. Benar Nabi Muhammad SAW itu. Terbukti dengan kedermawanan beliau, innahu yunfiqu ma lahu kalladzi la yakhshal faqr. Beliau adalah orang yang suka mengeluarkan uangnya, suka mengeluarkan hartanya seperti orang yang tidak pernah takut dengan kefakiran, tidak berpikir untuk hari esok. Memang tidak perlu dipikirkan karena hari esok ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan kedermawanan kita di hadapan Allah di bulan Ramadan. Banyak berinfak, banyak bersedekah. Di antaranya juga adalah memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kekuatan, terutama kesehatan rohani kita, kesehatan hati kita, kekuatan keimanan kita, untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan yang paling utama adalah semoga Allah mengangkat wabah, musibah, virus ini sebelum masuknya bulan suci Ramadan, agar kita bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, dan tidak khawatir di bulan suci Ramadan. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah SWT memberkahi kami dan kita semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan pada sesi pertama ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan, karena sesungguhnya
bentuk pengamalan itu yang lebih utama daripada sekedar hanya mendengar tapi kita tidak amalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, pemirsa Wahda TV Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah untuk sesi pertama sudah disampaikan materi dari Ustadz Khalid Walid SC Hafizahullah terkait dengan persiapan yang dilakukan atau yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan apa saja yang kita bisa lakukan dan memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan nanti, walaupun dengan kondisi yang mungkin kondisi itu belum kita jumpai atau kita belum rasakan di tahun-tahun yang lalu. Pemirsa Wahda TV Gorontalo dimanapun Anda berada, beberapa catatan yang kami tulis di materi awal tadi di sesi pertama, yakni pentingnya kita mempersiapkan apa-apa yang kita akan lakukan di pelaksanaan Ramadan nanti. Yang pertama mungkin yang kami catat ialah membersihkan hati, bahwa hati perlu dibersihkan dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan tidaklah orang bisa masuk ke dalamnya, bisa memaksimalkan ibadah yang ada di dalamnya kecuali dengan orang-orang yang mensucikan hatinya. Terus yang kedua pula, kita harus mempersiapkan program-program atau agenda yang kita akan lakukan di bulan Ramadan. Karena dengan kita membuat agenda tersebut, insya Allah kita akan termotivasi dan punya gambaran apa yang kita akan lakukan. Beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri tadi. Yang pertama, mempersiapkan, mengagendakan bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang berkualitas, bukan saja puasa yang seperti yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Artinya apa? Kita mempersiapkan agenda utama kita adalah puasa itu sendiri sebagai ibadah utama di bulan Ramadan. Yang kedua ialah memperbaiki dan memperhatikan solat-solat wajib kita, sebagaimana disampaikan tadi bahwa di luar bulan Ramadan kita perlu dihimbau untuk atau diperhatikan untuk memperhatikan solat-solat wajib kita, terutama di bulan Ramadan nanti. Maka alangkah baiknya kita memperhatikan solat-solat kita, baik solat wajib maupun solat-solat sunnah. Yang ketiga, memperbanyak qiraatul Quran atau tilawatil Quran. Seperti yang disampaikan tadi bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, sehingga menambah kualitas dan kuantitas kita untuk membaca Al-Quran, dan diusahakan untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang berikutnya ialah memperhatikan atau memaksimalkan qiyamul lail kita, salat tarawih kita, juga karena keutamaan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan menghidupkan malamnya dengan qiraatul Quran maupun salat lail. Dan yang terakhir yakni adalah memperbanyak sedekah kita, memperbanyak infak kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bersedekah, di mana di hadis-hadis yang disampaikan tadi bahwa di luar bulan Ramadan Rasulullah itu banyak memberikan sedekah dan memaksimalkan sedekahnya di bulan Ramadan. Seperti itu singkat materi yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, dan kami ingatkan kembali untuk sesi kedua nanti yang kita akan mulai pukul 13 nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu bagi pemirsa Wahda TV Gorontalo yang ingin bertanya, silahkan untuk menanyakan di kolom komentar di WhatsApp atau di FB nanti, dan insya Allah tadi sudah banyak yang masuk. Dan kami harapkan untuk tetap menunggu dan stay di fanpage Wahda TV Gorontalo dan Instagram Wahda TV Gorontalo di jam 13 nanti untuk melanjutkan materi di sesi tanya jawab. Syukran jazakallah khair Ustaz, dan insyaallah kita bertemu lagi di pukul 13. Untuk sesi ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.